Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Linda, saya Ibu Ibadur Rahman Alhaniyef dari kelompok 1 dengan NIM 1692551 ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait makalah yang telah penulis buat dengan judul Perbandingan jenis pupuk NPK dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. PPT ini dibuat oleh saya sendiri. Selanjutnya, ini untuk daftar nama anggota pada kelompok 1 ini. Selanjutnya, oke. Pada penelitian kali ini atau pendahuluan pada makalah ini menjelaskan terkait gambaran awal mengenai fokus penelitian, alasan penelitian dilakukan, serta batasan dan arah penelitian tentang perbandingan penggunaan pupuk kompos dan pupuk NPK pada tanaman kangkung. Dan untuk poin-poin penjelasannya itu pertama ada latar belakang dan rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, ruang lingkup kajian dan hipotesis awal, lalu teknik penelitian dan pengumpulan data, dan terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, untuk latar belakang percobaan pada penelitian kali ini, penulis terdorong untuk membandingkan efektivitas antara pupuk kompos dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kangkung karena masing-masing pupuk memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menyebabkan masing-masing pupuk mengakibatkan pertumbuhan yang berbeda pada tanaman kangkung itu sendiri. Selanjutnya, nah ini untuk rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perbandingan efektivitas jenis pupuk NPK dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Yang kedua, bagaimana menentukan jenis pupuk antara pupuk NPK dan pupuk kompos yang paling efektif terhadap tanaman kangkung. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama ada menganalisis perbedaan efektivitas pupuk NPK dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Yang kedua, menentukan jenis pupuk yang paling efektif di antara pupuk NPK dan kompos terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Nah, oke, untuk detail percobaan pada bab 1 kali ini atau pendahuluan kali ini, yang pertama ada anggapan dasar, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lalu ada sistematika penulisan. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, kami menggunakan metode eksperimen komparatif dengan dua perlakuan, yaitu pupuk kompos dan pupuk NPK. Data dikumpulkan melalui observasi pertumbuhan tanaman kangkung berdasarkan tinggi tanaman dan jumlah daun selama masa pengamatan. Oke. Selanjutnya, untuk ruang lingkup percobaan pada penelitian kali ini, yang pertama ada tinggi tanaman kangkung dan jumlah daun dalam 10 hari pengamatan. Yang kedua ada pupuk kompos dan pupuk NPK. Selanjutnya, nah ini untuk deskripsi percobaan. Pada bab 2 ini udah masuk bab 2, akan dipaparkan berbagai penjelasan literatur terkait percobaan ini. Yang pertama itu menjelaskan terkait tanaman kangkung, lalu alasan menggunakan tanaman kangkung pada percobaan kali ini. Yang kedua, pupuk kompos, lalu peran pupuk kompos pada tanaman kangkung. Yang ketiga, pupuk NPK, lalu perannya terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Selanjutnya, nah ini untuk tanaman kangkung. Kangkung sendiri merupakan tanaman sayuran yang umum dijumpai dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kangkung darat dan kangkung air. Pada percobaan ini digunakan kangkung darat karena sesuai dengan kondisi geografis dan iklim Indonesia, serta mampu tumbuh baik di dataran rendah hingga tinggi seperti wilayah Jatinangor. Pertumbuhan kangkung dapat ditingkatkan melalui pemberian pupuk dengan pupuk kompos dan pupuk NPK sebagai dua jenis pupuk yang umum digunakan. Oke, untuk pupuk kompos sendiri, pupuk kompos merupakan hasil dekomposisi sisa makhluk hidup yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Unsur hara tersebut berperan dalam menyediakan nutrisi bagi tanaman, meskipun kandungannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pupuk NPK. Selanjutnya untuk penjelasan terkait pupuk NPK. Pupuk NPK merupakan pupuk organik yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman pada pertumbuhan tanaman. Pada budidaya kangkung, pupuk NPK banyak digunakan karena mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman secara cepat. Selanjutnya, nah ini untuk bab 3 atau hasil dan bahasan pada penelitian kami ini. Untuk hasilnya ada dua hal yang diamati atau dua batasan. Yang pertama ada pengamatan tinggi kangkung, yang kedua ada pengamatan jumlah daun pada tanaman kangkung. Nah, ini untuk hasilnya yang sudah tertera pada tabel ini. Pada hari pertama dan hari kedua dalam pengamatan tinggi kangkung tidak ada perubahan. Pada hari ketiga, pupuk kompos mengungguli pupuk NPK dalam memengaruhi
tinggi tanaman kangkung hingga hari ke-10, yaitu dengan jumlah tinggi yang paling tinggi adalah pupuk kangkung yang diberikan pupuk kompos, yaitu bernilai 12 cm tingginya. Itu adalah tinggi yang paling tinggi pada pengamatan kali ini. Lalu untuk jumlah daunnya pada hari pertama hingga hari ketiga itu tidak ada perubahan, masih dalam proses pertumbuhan. Nah, untuk hari keempat itu diungguli oleh pupuk kompos dalam memengaruhi jumlah daun pada tanaman kangkung, yaitu sebanyak 3 helai. Nah, untuk pengamatan di hari ke-10, pupuk NPK adalah pupuk yang memengaruhi jumlah daun tertinggi pada pengamatan perbandingan pupuk NPK dan pupuk kompos ini. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil pengamatan selama 10 hari, tanaman kangkung dengan pupuk kompos menunjukkan tinggi tanaman yang lebih besar, sedangkan pupuk NPK menghasilkan jumlah daun yang lebih banyak. Meskipun pupuk NPK secara teori dirancang untuk mempercepat pertumbuhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa keunggulannya tidak selalu lebih baik pada semua aspek. Penggunaan unsur hara yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sementara pupuk kompos mampu memperbaiki kondisi tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dan stabil. Oke, selanjutnya yaitu ada bab penutup atau bab 4, yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, pupuk kompos dan pupuk NPK sama-sama memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung, namun dengan keunggulan yang berbeda. Pupuk kompos cenderung menghasilkan tanaman dengan tinggi lebih besar serta mendukung kesuburan tanah, sedangkan pupuk NPK mampu meningkatkan jumlah daun dan mempercepat pertumbuhan vegetatif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pupuk bergantung pada aspek pertumbuhan yang ingin dioptimalkan. Untuk saran pada penelitian kali ini, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan tanaman kontrol tanpa pupuk serta mengatur dosis pupuk secara lebih tepat. Selain itu, penelitian dengan waktu pengamatan yang lebih lama dapat dilakukan agar pengaruh jangka panjang pupuk kompos dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kangkung dapat diamati dengan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada presentasi kali ini. Saya Badurrahman Al-Hanif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.